Daini wa qahrir rijal itu apa ya? Beliau tuh mengakui bahwa wah ini doa yang sangat lengkap sekali ya, doa yang sangat menghindarkan diri kita dari basic dari common mental health gitu, dari common mental disorder, dari rasa gelisah, rasa sedih, perasaan lemah, perasaan malas gitu ya. Itu buat saya sendiri sih. Rasa takut, rasa bakhil, dan tekanan hutang dan kesewenang-wenangan orang, ini kayak komplit banget ya doanya gitu ya. Dan diakui gitu, meskipun dia belum muslim ya sekarang gitu, tapi tertarik untuk mempelajari psikologi Islam. Dan semoga kita juga nggak lupa untuk mengamalkan doa ini gitu, nggak sampai 1 menit untuk mengucapkannya gitu, tapi insya Allah manfaatnya, berkahnya gitu, perlindungan Allah tuh selalu hadir gitu ketika kita juga menjemput cintanya Allah gitu dengan berdoa. Dan juga ada potongan doa lagi yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq gitu. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apapun yang Allah ciptakan gitu. Ini saya tidak akan ada yang membahayakannya pergi dari tempat itu. Itu dari riwayat Muslim juga. Jadi mungkin teman-teman yang baca Sijil Pagi dan Petang nggak asing dengan 2 doa di atas ya, yang doa yang sudah kita kulik bersama tadi. Nah, ini adalah basic atau common mental disorder gitu, yang sering kali muncul dalam hidup kita gitu. Nah, itu depresi dan cemas. Nah, apa saja sih ciri-ciri orang yang mengalami depresi gitu? Yang pertama adalah perubahan mood yang drastis. Depresi itu mulai muncul dalam kurun waktu minggu ke-6 sampai 12 ya, jadi sekitar bulan kedua sampai bulan keempat secara terus-menerus terjadi gitu, perubahan sikap, perubahan mood gitu, tatapan matanya sayu, hilang ketertarikan pada banyak hal, nangis, mood yang tidak biasa, termasuk mudah banget tersinggung. Nah, ini untuk indikator dari depresi. Nanti begitu suara saya tidak terdengar atau ada yang sebentar. Kalau ada chat-chat yang mungkin perlu dibahas, silahkan ya Mbak Rianda, soalnya saya nggak bisa lihat chat. Oke, selanjutnya. Ini masih terlihat jelas kah untuk ininya? Sharing filenya? Masih, Kak. Ya. Nah, indikator depresi itu sebenarnya nggak cuma dari mood kita aja ya, tapi muncul dari fisik kita juga, gampang lelah, gangguan tidur, mual, terus perubahan nafsu makan, gitu. Kemudian pemikiran kita gitu, overwhelmed atau kewalahan gitu menghadapi tantangan hidup gitu. Terus feeling guilty gitu, merasa bersalah, mudah tersinggung, frustrasi, nggak pede, itu terus menerus tempat. Nah, kemudian perasaan merasa gagal gitu. Terus self blaming, dan juga itu semua muncul di perilakunya gitu. Jadi benar-benar komplit ya di sini indikator depresinya ya, baik perasaan, pemikiran maupun perilakunya. Nah, untuk diagnosis depresi sebenarnya bisa ditegakkan oleh psikolog dan psikiater gitu. Tapi kita sebagai nice to know aja ya, untuk mengetahui kalau sebenarnya itu sudah berlangsung selama beberapa minggu, minimal 2 minggu atau lebih, kemudian muncul di setiap setting. Jadi nggak cuma setting pas, jadi kalau pas kuliah statistik ketakutan, tapi kalau pas kuliah tentang yang lain, kuliah tentang sastra gitu, itu nggak apa-apa. Jadi itu nggak bisa dikatakan depresi ya. Jadi di segala setting, di segala situasi. Ini juga sudah saya sampaikan ya. Oh ya, ini cemas ya. Jadi selain depresi dan cemas, ini yang membedakan cemas dengan stres itu sebenarnya kalau cemas itu sumber ketakutannya abstrak gitu, nggak jelas gitu. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak jelas, yang belum terlihat nyata gitu. Kalau kita stres gitu, kita tahu stresornya itu apa. Misalnya kita stres dengan workload pekerjaan, workload ini ya, jurnal-jurnal pasca sarjana ya kan, baca jurnal terus puluhan jurnal dalam sehari gitu ya. Kita tahu stresornya adalah jumlah jurnal yang harus direview dalam 1 malam gitu. Tapi kalau cemas
itu adalah ketakutan yang nggak jelas sumbernya gitu. Jadi kita hanya sekedar mengada-ada, mengasumsikan bahwa jangan-jangan begini, jangan-jangan dosennya killer itu. Padahal kita nggak tahu, kita nggak punya asumsi apa, kita nggak punya gambaran apapun tentang dosen kita kayak gitu. Itu bedanya stres sama cemas. Nah, dalam psikologi juga saya belajar gitu teori attachment-nya Bowlby ya, di mana anak-anak yang dekat dengan orang tuanya itu well-being-nya meningkat gitu, harga dirinya meningkat, strategi coping-nya bagus, bagaimana dia menanggulangi masalahnya gitu, dan juga relasinya dengan orang lain, relasinya dengan orang di luar itu juga bagus itu, karena penanaman interaksi sejak awal dengan orang tuanya juga baik gitu. Kalau dengan orang tua saja gitu, yang sama-sama makhluk aja juga memberikan efek positif gitu ya, secara riset. Apalagi kalau kelekatan kita sama Allah gitu. Jadi kelekatan yang sehat sama Allah tentu juga berkorelasi positif dengan fungsi psikologis manusia gitu. Dan acuannya di surat At-Talaq ayat 3, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya, dan sumi Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, bagi kita semua. Nah, Islam itu salah satu cara untuk menanggulangi gitu simptom depresi yang bisa jadi kita memiliki gitu, 1-2 dari beberapa kriteria tadi gitu ya, adalah balikin lagi gitu semuanya ke apa yang kita yakini gitu, dan menjadikan Islam sebagai way of life gitu, sebagai pedoman hidup kita gitu. Ya, tapi kita harus sadar juga gitu bahwa kita bukan superhuman ya, kita bukan malaikat, kita punya emosi gitu, tapi kita punya Islam yang mengajarkan kita untuk berpikir positif, untuk cari hikmahnya gitu, berpikir positif dan mengambil hikmahnya, dan juga adanya konsep tolong-menolong dalam kebaikan. Dan yang ini mungkin yang sangat terkenal ya sejak saya SD, ayat yang mungkin sering kita baca juga saat kita sholat gitu ya, bersama kesulitan terdapat kemudahan. Jadi tafsirnya itu bersama ya, bukan setelah kesulitan maka ada kemudahan. Jadi sebenarnya itu beriringan, bersamaan gitu, bukan pre dan post gitu ya, bukan sebelumnya ada kesulitan dulu baru ada kemudahannya, itu beriringan terus gitu. Ketika Allah ngasih solusi itu sebenarnya sepaket dengan ketika Allah ngasih masalah itu sepaket dengan solusinya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu salah satu hal untuk menanggulangi depresi adalah teruslah berharap gitu, the power of doa gitu ya. Jadi jangan sampai kita berputus asa sama rahmat Allah gitu. Jangan sampai kita bolehlah kita sedih, boleh kita marah gitu, tapi diingat lagi gitu, sayang nggak sih waktunya untuk habis dengan amarah ini, padahal rahmat Allah itu luas sekali gitu. Dari surat Yusuf ini juga ya. Baik, mungkin saya minta tambahan waktu 5 menit. 5 menit, saya fleksibel sih, saya bisa sampai jam 12:30. Tapi mungkin teman-teman ada acara lain. Oke. Ini juga beberapa ayat ya yang sudah di-plotting gitu ketika saya ikut diskusi psikologi Islam. Mungkin teman-teman nanti bisa dapat materinya, dapat lengkapnya bagaimana di surat Al-An'am itu kita percaya kepada Allah, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 216 itu kita positive thinking gitu. Kita nggak tahu mana yang terbaik gitu kan. Kita nggak tahu mana yang baik dan buruk, Allah yang Maha tahu. Kemudian kenapa kok community support ini masuk ke Al-Asr gitu? Karena ada yang di ayat terakhir gitu ya, saling menasihatilah dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan, itu sebenarnya adalah bukan sekedar teori psikologi itu yang tolong menolong itu ya, bukan sekedar empati, bukan sekedar tapi sudah diajarkan itu di Islam gitu ya, bahwa di surat Al-Asr itu ya, menghargai waktu, saling menasihati, tolong menolong, seperti itu. Nah, dalam ini juga gitu, ketika kita menghadapi situasi gitu, ketika kita
ada karakteristik dalam diri kita yang cenderung ke depresi gitu ya. Abu Zaid al-Baghi ini sebenarnya memplot gitu bahwa sebenarnya ada dua faktor gitu, faktor internal sama eksternal. Nah, di faktor internal ini sebenarnya ada 3. Ada faktor resiko itu. Kita paham tentang bahaya yang dibawa dari depresi ke tubuh dan jiwa kita. Jadi kalau kita paham faktor resikonya gitu, kita tahu bahwa ini harus ditindak ya, ini nggak boleh diabaikan gitu. Kita harus cari pertolongan. Nah, kemudian jadi tafakur juga gitu, berpikir tentang sifat-sifat dari dunia ini, sifatnya bumi, sifatnya manusia, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, gitu. Sifatnya malaikat yang ini banget ya, yes man banget ya, jadi sangat sangat berkata iya terus gitu kepada Allah gitu. Kemudian kita juga bisa dengan cara memikirkan ujian besar lainnya gitu. Berpikir bahwa bencana yang lebih besar dapat saja terjadi. Ini maksudnya gini, ini tidak mudah, sekali lagi tidak mudah gitu. Saya pun juga masih belajar, tapi ini yang setidaknya saya terapkan dalam hidup saya gitu. Ketika saya menghadapi hal yang berat gitu, ketika sedang marah atau kecewa terhadap situasi tertentu gitu, saya pelan-pelan gitu untuk meresapi kalau sebenarnya barangkali ada yang lebih berat lagi loh dengan kondisi yang lain gitu. Barangkali saya ini masih harus saya syukuri gitu daripada orang lain gitu. Nah, di sini mengapa saya tidak sepakat bahwa kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke, gitu, dalam hal apa dulu gitu? Karena dalam beberapa hal itu bisa membuat kita bersyukur juga gitu. Salah satu cara untuk bersyukur, salah satu cara untuk menggerakkan hati untuk nolong gitu. Itu dengan cara melihat realita, membandingkan kondisi kita gitu. Tapi kalau untuk pencapaian diri, untuk self development, oke lah, kita stop comparing others gitu ya, nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Kita jalan dengan progres kita masing-masing. Nah, faktor eksternalnya itu adalah keluarga, psikolog, dan psikiater gitu. Jadi untuk menanggulangi depresi ini kita butuh keluarga, kita butuh support gitu, atau nggak harus ikatan darah sih, orang-orang terdekat yang kita percaya gitu. Dan juga psikolog dan psikiater jika memang membutuhkan obat. Dan itu nggak salah, sama sekali nggak salah ketika kita ke psikolog gitu dan ke psikiater gitu untuk menanyakan kondisi mental kita gitu. Dan justru itu bagian dari iman ya, bagian dari iman bahwa kita beribadah, niatnya kita berupaya gitu untuk lebih sehat gitu kan. Sehat kan juga bagian dari dari iman juga ya, bersih dan sehat, bersih jiwanya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak salah, sama sekali nggak salah untuk datang ke psikolog, ke psikiater gitu. Tidak ada yang salah dari itu semua. Jadi stigmanya semoga berakhir dari kita pelan-pelan diskusi tentang ini ya. Nah, ini udah saya bahas tadi ya. Meski dalam situasi pandemi ini gitu ya, untuk mencegah depresi sebenarnya kita jangan sampai sendirian gitu. Meskipun kita physical distancing gitu, tapi kita nggak social distancing gitu. Kita tetap bisa bertemu virtual seperti ini gitu. Kita tetap bisa belajar sama-sama sabar, tafakur tadi ya, mengingat penciptaan Allah terhadap segala jenis makhluk yang diciptakan dan tetap berusaha untuk hidup sehat. Jadi memang psikologi itu berkaitan dengan banyak hal ya, dengan spiritual iya, dengan fisik iya, makanya kita harus tetap sehat juga gitu. Bahkan dalam kondisi misalnya kondisi mental kita terpuruk itu paling nggak memaksa diri kita untuk tetap makan, tetap minum gitu, tetap minum vitamin itu harus tetap dipaksa gitu. Paling nggak fisiknya dulu yang diperkuat, nanti mentalnya pelan-pelan mengikuti. Ini juga ya, jadi upaya mencegah depresi dengan sholat, dengan jangan sampai kecanduan ya. Kecanduan ini nggak cuma kecanduan obat aja gitu ya, kecanduan drama juga. Jadi kalau misalnya yang kecanduan drama ini Korea, ya ambil hikmahnya. Saya bukan anti drama Korea, gitu. Tapi kalau misalnya sampai mengganggu jadwal makan, jadwal tidur, jadwal ibadah kita, nah itu yang perlu dikontrol lagi. Kemudian memahami juga bahwa sebenarnya Rasulullah gitu teladan kita gitu ya. Beliau juga manusia biasa gitu, dan beliau juga mengalami hal yang berat gitu, hal-hal yang sangat berat ketika berdakwah. Jadi mudah-mudahan itu jadi kalau kita baca sirah, kalau kita baca sirah Nabawi, itu jadi ingat kalau hidupku berat gitu, tapi ya cerita-cerita para sahabat, cerita Rasulullah itu juga berat gitu. Jadi
ayo tetap semangat gitu, mereka bisa gitu, dan insya Allah kita juga bisa gitu. Dan yakin kalau sebenarnya ini agak typo ya, kita punya better future ya, bukan better, nggak cuma di dunia aja tapi juga di akhirat, di hari penghitungan. Nah, ini adalah beberapa cara sih, tadi sebenarnya saya sudah bahas juga. Saya mengikuti kajian di UGM ya, gitu, bagaimana cara menyembuhkan depresi gitu melalui konsep Islami gitu ya, melalui konsep Islam gitu. Kita pertama harus belajar untuk nerima advice, nerima saran, masukan dari orang lain gitu, mengingat Allah, terus be a better person. Ini kenapa typo better ya? Terus nanti saya perbaiki. Kemudian kita percaya bahwa ada yang namanya takdir gitu, percaya bahwa di dunia ini pasti akan ada ujian, dan juga tetap tenang, belajar bersyukur gitu. Dan barang siapa yang mengingat Allah maka hatiku akan menjadi tenang, ketika di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 gitu. Kemudian ayolah kita berbuat baik gitu, sedikit apapun gitu, sedikit apapun perbuatan baik itu pasti akan dinilai sama Allah gitu. Jadi mungkin kalau pamrihnya ke Allah tuh sah-sah aja gitu, karena di saat terpuruk misalnya ketika saya merasakan kok hidup gini-gini aja ya gitu, terus oh iya nyingkirin paku supaya orang lain nggak kena luka, nggak terluka gitu, itu juga, atau supaya sepeda motor nggak bocor bannya kalau lintas paku, itu juga sebuah kebaikan gitu. Jadi kita semua pasti punya hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik sama orang lain, sekecil apapun itu. Kemudian mengelola empati ya gitu, apalagi kita sekarang bisa di rumah gitu ya, bisa bertatap muka secara virtual, sebenarnya privilege juga ya, karena ada orang yang sampai sekarang bahkan nggak dikasih kesempatan WFH sama kantor-kantornya, terus masih emang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di luar, dan itu semoga kita jadi jadi berempati juga gitu kepada mereka yang masih harus keluar. Nah, ini juga ada juga Islam juga menjadi menuntut kita untuk terus berdoa, memperpanjang sujud, refleksi, terus percaya bahwa kita nggak sendiri. Ini hanya suplemen aja sih sebenarnya, suplemen aja ya. Referensi yang saya baca itu ada 6 hal gitu untuk menghadapi COVID. Ini sebenarnya di luar konteks, cuman memang beberapa riset psikologi itu depresi itu meningkat juga gitu selama pandemi ini. Jadi saya memang menambahkan ini sebagai suplemen aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada belibet kata-kata. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Mbak Rianda sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Kak untuk penjelasannya yang Masya Allah luar biasa, menjadi sebuah pengetahuan baru mungkin untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Mungkin yang bisa disimpulkan sedikit di sini, memang sehat mental itu tentang mengenal potensi dirinya sendiri ya, tentang mampu bagaimana menghadapi tekanan hidup, bagaimana masalah hidup, terus tapi tetap juga produktif, juga tetap berkontribusi dan bermanfaat untuk komunitas, untuk lingkungan, untuk keluarga dan yang lainnya gitu ya. Kita lanjut aja ke tanya jawab ya Kak. Karena di sini juga yang bertanya sekaligus curhat nih sepertinya. Baik. Sudah banyak. Yang pertama kita mulai dari Mbak Mami Sarwenda. Yang pertama adalah, adakah perbedaan Kak, penanganan antara cemas dan stres? Karena tadi dijelaskan juga bahwa cemas dan stres itu berbeda, dua hal yang berbeda ya Kak. Itu penanganannya sendiri seperti apa? Oh ya, dengan Mbak Mami Sarwenda ya. Sebenarnya penanganannya sebenarnya nggak jauh beda. Tapi karena kalau sumber sorenya kalau stres tuh jelas gitu. Kita stres sendiri kan ada yang positif, ada yang negatif gitu. Stres sendiri ada yang stres yang menimbulkan kerja keras gitu. Kalau misalnya ketika saya sekolah dulu gitu, ketika saya S2, saya merasa stres dengan bacaan jurnal yang bertumpuk-tumpuk, tapi akhirnya jadi kerja keras tuh, jadi eustress namanya ya, stres yang bahagia, stres yang memunculkan hasrat kerja yang semakin meningkat. Nah itu yang kita tahu kita harus berbuat apa gitu. Nah kalau cemas memang kita caranya emang berusaha untuk
mengobjekkan gitu sesuatu yang nggak nyata. Ini apa yang kita cemaskan itu, kayak misalnya kita cemas takut ketularan COVID gitu. Kira-kira apa yang membuat takut gitu? Kalau dijabarkan satu persatu nanti kelihatan gitu akar rasa takutnya dari mana, itu yang ditanggulangi gitu. Jadi memang sedikit berbeda sih. Tapi kalau cemas tuh mungkin sedikit lebih kompleks ya, karena kita harus benar-benar dijabarkan dulu, dicari tahu dulu sebenarnya apa yang membuat kita cemas tuh. Kalau cemas tuh hanya pikiran kita saja, oh ya berarti kita bisa menghibur diri dengan oh ya itu masih dalam pikiranku, itu belum terjadi gitu. Itu bisa jadi salah satu cara juga. Dan juga cerita ke orang untuk memvalidasi itu juga bisa loh sebenarnya, untuk memvalidasi apakah benar gitu apa yang aku pikirkan, apa yang aku cemaskan ini gitu, untuk memperkuat apakah kita perlu mengakhiri kecemasan kita atau mungkin jadi salah satu cara untuk berbuat bikin alternatif solusi gitu. Mungkin itu Mbak Mami, semoga menjawab. Tapi ceritanya juga ke orang yang dipercaya kali ya Kak ya. Ya tadi saya tekankan orang yang dipercaya. Nggak semua orang harus tahu kisah-kisah menarik dalam hidup kita, ya nggak sih? Tapi kalau intinya gini, ketika kita bercerita sama orang tuh kita harus siap dengan konsekuensi bahwa cerita itu bisa jadi akan diketahui secara publik, itu sih. Kalau misalnya kita nggak ngefilter kita cerita ke siapa. Gitu. Oke. Semoga terjawab ya Mbak Mami. Kalau ada komentar monggo. Mbak Khairunisa. Mau nanya Mbak, bagaimana cara membantu menghadapi seseorang yang mengalami mental illness seperti skizofrenia? Karena terkadang kita bingung untuk bersikap bagaimana ketika seorang itu curhat sedang mengalami mood swing atau yang lainnya. Terima kasih Mbak. Iya. Ini sama juga Kak, sama yang saya alami. Nah, saya juga punya temen, kebetulan aku kurang tahu sih sampai pada akhirnya dia di diagnosa apa oleh psikiater, tapi memang sampai menyakiti dirinya sendiri Kak. Oh, self-harm ya. Tapi saya mau menasehati ini salah gitu karena dikira kurang mengerti kondisi atau bagaimana gitu. Nah, sebaiknya seperti apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Khairunisa. Sebenarnya penanganan skizofrenia ini tidak bisa ditangani secara one to one ya. Maksudnya kita sangat butuh support system gitu dari berbagai setting gitu. Misalnya dia itu pelajar gitu, kita butuh support dari orang tuanya gitu. Kita butuh support dari sekolahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita menghadapi yang misalnya kita dalam kondisi menghadapi one to one itu, kita lebih pasif aja sih menurut saya. Lebih dengarkan dulu dia bicara apa gitu, karena orang dengan skizofrenia itu berprogres gitu kan, ada fungsi mentalnya terganggu ya, fungsi otaknya juga terganggu gitu. Ketika dia sudah mulai menyampaikan unek-uneknya, itu sebenarnya fungsi sosialnya sudah berjalan dengan sudah berprogres, sudah mulai berkembang gitu. Ketika dia sudah bisa menyampaikan emosinya gitu. Nah, terkait dengan self harm itu, orang-orang yang menyakiti diri dengan misalnya nyilet atau nyilet tangan atau mungkin mukul badan. Itu sebenarnya cerita kah? Dia cerita atau ngelihat sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngelihat sendiri coba ditahan gitu. Tapi kalau misalnya cerita itu coba aja direfleksikan gitu. Kira-kira kalau misalnya seperti itu yang rugi siapa gitu. Yang rugi siapa, karena luka itu oke lah gitu. Perasaan leganya itu hanya sesaat gitu. Coba dikasih pengertian bahwa perasaan lega gitu, peralihan rasa sakit di jiwa tapi dialihkan ke fisik itu hanya sesaat gitu. Selebihnya malah double gitu, fisiknya sakit juga dan malah sakit juga gitu. Tapi memang sekali lagi ya, pernyataan ini tidak bisa semerta-merta kita utarakan sama orang yang mungkin nggak benar-benar dekat dengan kita gitu. Memang itu PR besar banget sih untuk orang-orang yang self harm gitu. Biasanya kalau saya menghadapi teman yang seperti itu, kebetulan gangguannya lain ya, gangguannya borderline gitu, borderline
sering menyalahkan diri sendiri atau black or white thinking gitu. Kalau nggak salah ya benar, kalau nggak baik ya buruk. Atau orang itu kalau nggak jahat ya baik gitu. Kalau sekalinya jahat langsung dianggap jahat gitu. Ada orang yang seperti itu gitu. Saya nggak pernah kayak Mbak jangan kayak gitu Mbak. Tapi coba aja kira-kira hal baik apa sih yang bisa dikenang gitu. Alih-alih ingat jahat-jahatnya gitu. Saya ngajak ngobrol dan memang harus saya akui bahwa saya agak ngomong gitu. Jadi saya nggak blaming mereka juga gitu. Itu yang jadi PR. Tapi pelan-pelan diajak diskusi, diarahkan kalau sebenarnya nyakitin diri sendiri itu untuk jangka panjangnya itu akan double gitu. Udah kita masih tetap harus menyembuhkan gitu, memulihkan mental kita, tapi luka fisik ini juga perlu waktu untuk mengering gitu. Jadi kayak double gitu kalau misalnya self harm itu sih yang perlu disampaikan kalau menurut saya. Oke. Semoga terjawab pertanyaannya Mbak Khairunisa. Selanjutnya dari Mbak Liana Oktaviani. Izin bertanya Kak, saya punya kenalan. Nah, adik ini dulunya di pesantren. Kemudian setelah keluar dari pesantren atau pindah sekolah, pribadinya jadi mudah tersinggung. Terkadang suka salah sendiri, suka salah sedikit, ngamuk. Lebih suka di rumah aja dengan HP-nya. Jadi lebih menyendiri, lebih suka suka bersosialisasi. Pernah adik ini cerita katanya waktu di pesantrennya sering mendapat tekanan dari teman-temannya. Nah, cara terbaik untuk memperbaiki sikap dan mental adik ini gimana ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Liana Oktaviani atas pertanyaannya ya. Sebenarnya yang diceritakan Mbak Liana ini nggak bisa sekali dua kali proses ya. Maksudnya kita nggak benar-benar tahu apa yang terjadi selama kenalannya Mbak Liana ini di pesantren, tapi kalau memang kenalan ini adalah kenalan yang dekat gitu, dan Mbak Liana bersedia gitu untuk mengulik gitu, untuk jadi teman cerita gitu, nggak apa-apa ditanya gitu, perlakuan apa yang didapat gitu. Maksudnya aku bisa loh jadi jadi pendengar yang baik gitu, aku bisa loh jadi pendengar gitu. Kalau misalnya butuh cerita gitu, mungkin aku nggak solutif, tapi aku bisa mendengarkan ceritamu gitu loh. Kalau misalnya ada apa-apa gitu, jadi kita juga nggak menjanjikan bahwa kita akan memberikan solusi, tapi paling nggak kita jadi tempat cerita dulu gitu untuk memulihkan fungsi sosialnya si kenalannya Mbak Liana ini. Nah, kemudian cara terbaik untuk memperbaiki sikap itu tadi gitu ya. Kasih ruang untuk dia cerita gitu. Kalau orang sudah dikasih ruang untuk cerita, masih tumpah semuanya gitu, dan apa ya? Kalau fungsi sosialnya udah mulai terbentuk lagi, pelan-pelan kita cari gitu sebenarnya akarnya dari mana ini, perlakuan apa yang diperoleh, dan kita bisa tahu solusinya seperti apa gitu. Jadi kan ada juga ini Mbak, jadi sering dapat tekanan. Suka marah-marah gitu itu ya. Hal-hal seperti itu memang pendekatannya memang harus tahu dulu akar masalahnya dan jadi teman cerita yang baik. Belajar jadi teman cerita yang baik. Karena kalau mengubah modifikasi perilaku dalam sekejap itu hal yang tidak mungkin itu, hal yang mustahil itu. Kalau dalam kamu jangan marah-marah dong, jangan ngamuk-ngamuk gitu dong, itu nggak akan ngefek gitu. Tapi kalau kita ngasih contoh, memberikan kesabaran dengan ceritanya gitu, atau ngasih contoh untuk gak mudah marah gitu, itu akan lebih ngefek daripada sekedar kita bilang jangan marah-marah. Itu sebenarnya. Ya bisa diajak main, pergi jalan-jalan gitu ya Kak. Ya tapi karena pandemi ini kan ya, jadi mungkin bisa Google Meeting kayak sekarang gitu ya, jadi paling nggak jadi ya teman mendengar yang baik. Iya benar. Oke, semoga menjawab tadi ya Mbak Liana. Selanjutnya ada Mbak Rohmi Mahda. Nah, jadi aku Rohmi dari Ilmu Pangan. Katanya, Assalamualaikum Kak. Izin bertanya, apakah normal ketika kita menghadapi tekanan atau emosi negatif, misalnya marah atau kecewa atau sedih, dan kita mencari self healing gitu, seperti main, melukis atau jalan-jalan? Karena Mbak Rohmi ini tipe orang yang merasa masih butuh aktivitas lain untuk menerima dan menikmati tekanan itu, karena sering di komen teman dekat katanya ngaji aja, sholat aja, minta tolong gitu sama Allah. Bagaimana Kak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Rohmi atas pertanyaannya. Waalaikumsalam
Ini ya. Nah, sebenarnya untuk self healing itu ada banyak sekali ya caranya gitu. Kalau yang sifatnya vertikal, jelas gitu, sholat, doa ke Allah itu kayak sebuah kebutuhan, kewajiban kita gitu. Tapi yang perlu ini kan bersama gitu, yang perlu digarisbawahi gitu, bahwa hal-hal yang sifatnya mubah itu jangan sampai kita asumsikan bahwa itu sebagai hal yang haram gitu. Itu jadi pelajaran bersama ya. Kita jangan sampai udah sholat aja yang benar, doa, ngaji aja cukup. Nah, itu hal yang berbeda gitu. Itu sebuah kewajiban kita sebagai hamba untuk beribadah gitu, untuk sholat, untuk berdoa, untuk berharap ke Allah gitu. Tapi sebagai manusia dengan fungsi sosial, dengan diberi karakteristik, dikasih minat, bakat, dikasih passion, dikasih apa. Nah, ketika itu dialirkan dengan hal-hal positif, sebenarnya itu bukan hal yang salah gitu. Justru mubah ya, boleh aja dan mungkin bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya main, lukis, jalan-jalan dalam konteks untuk self healing itu boleh gitu. Tapi dalam konteks pandemi seperti sekarang gitu, mungkin tidak baik. Enggak, maksudnya gini, artinya kalau pandemi gitu ya mesti hati-hati lah ya, pakai masker, protokol kesehatan berjalan. Tapi kalau sekedar melukis, walaupun saya juga salah satu self healing saya adalah saya main piano gitu, atau bikin apa gitu, bikin cerita, menulis atau apa. Itu hal-hal yang sifatnya horizontal, hal-hal yang mungkin bisa dinikmati orang lain dan sebenarnya mubah gitu, bukan hal-hal yang menyakiti orang lain gitu, bukan hal-hal zalim atau apa. Jadi ya jangan sampai dakwah kita itu jadi kaku. Jadi perlakuan orang tuh anggapnya ya jelas, sholat sama ibadah itu, doa itu jelas, itu sudah jelas. Tapi untuk aktivitas mubah lainnya boleh-boleh saja. Jadi nggak masalah ya. Sebenarnya nasihatnya temannya Mbak Romi benar gitu, tapi Mbak Romi juga punya otoritas atas keputusan aktivitas yang Mbak Romi ambil. Oke, melakukan banyak aktivitas lainnya yang menjadi self-healing, tetapi beribadah itu tetap harus dinomor-satukan ya Kak. Iya, itu juga wajib. Oke, selanjutnya dari Hani Yasmin. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah penyebab depresi dan mental illness itu sebenarnya harus kita jalani untuk tahu solusinya atau kita abaikan saja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Hani. Sebenarnya ada beberapa pendekatan untuk menyelesaikan depresi itu. Kalau pendekatan psikoanalisa gitu, jadi kayak kuliah ini, kita cari tahu akar permasalahannya dulu, apa sebenarnya penyebab hal-hal apa yang terjadi dalam 6 bulan sampai setahun terakhir. Itu pendekatan psikoanalisa ya gitu. Tapi ada juga pendekatan humanistik yang kayak saya terdiagnosa depresi, tapi saya sebagai manusia punya potensi untuk terus berbuat baik. Nah, jadi kayak sebenarnya ada dua pendekatan gitu. Kalau mau cari tahu masalah akarnya itu juga ada hukumnya gitu ya, istilahnya ada pendekatan psikoanalisa itu, tapi ada juga pendekatan yang kita fokus ke masa depan gitu, nggak terlalu ke masa lalu gitu. Ibarat ini garis gitu, kita di tengah-tengah gitu, nggak terlalu mengkhawatirkan masa depan, tapi juga nggak terlalu ngelihat ke belakang terus gitu. Jadi kalau misalnya mana yang terbaik itu tergantung pilihan teman-teman sendiri sih gitu. Tapi saya lebih prefer dua-duanya seimbang gitu. Kalau kita tahu penyebab depresi kita, hal apa yang bikin kita marah, hal apa yang bikin kita capek, hal apa yang bikin kita tersinggung gitu, nanti di kemudian hari ketika kita mendapatkan stimulus yang sama, kan jadi belajar, aku dulu pernah begini, maka aku tidak boleh begitu lagi gitu. Mungkin itu sih Mbak. Mungkin memang pertanyaannya tuh nggak bisa dijawab dalam 1-2 menit ya, jadi saya cepat ngomongnya. Tapi itu ada beberapa pendapat, jadi boleh ditelaah sampai mengakar gitu apa penyebabnya, tapi juga boleh langsung fokus ke depan, hal-hal apa yang bisa diperbaiki, perbuatan baik apa yang bisa terus kita lakukan gitu. Oke. Selanjutnya semoga menjawab ya Mbak Hani, walaupun dijawab dengan
singkat gitu. Semoga terjawab. Selanjutnya ada Mbak Iva. Izin bertanya Mbak, misalnya seperti orang yang suka mengumbar kebahagiaan dan kesedihan secara berturut-turut, apa itu juga termasuk mental illness? Terus bagaimana cara kita menanggapinya dan cara copingnya Mbak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Iva atas pertanyaannya. Gitu, kita hidup di zaman media sosial ya. Kita hidup di zaman di mana kita bisa bebas berekspresi, kita bisa mengungkapkan rasa senang, rasa sedih, rasa kecewa, rasa kaget. Kita ada yang namanya Insta Story, ada yang namanya WA Story, gitu. Kita bebas sekali untuk mengungkapkan segala macam itu. Jadi itu kayak semacam habit juga ya sebenarnya gitu. Dan tidak bisa langsung didiagnosa bahwa itu adalah ciri-ciri mental illness sebenarnya gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi sebenarnya goals atau tujuan dari kita mengumbar atau tujuan dari kita sharing happiness itu atau sharing sadness itu untuk apa gitu? Apakah untuk pertama, apakah untuk release stress? Apakah untuk agar orang lain tahu? Itu dua hal yang berbeda gitu. Apakah untuk sebagai sharing untuk cari hikmahnya? Itu tiga hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya sharing happiness agar kita rilis, agar kita lega gitu, mungkin kita bisa yang aktifkan fitur yang hijau itu close friend ya. Misalnya emang butuh cerita gitu, ada intensi aku harus upload nih gitu. Oke, kita bisa kontrol di close friend gitu. Dan kalau teman-teman merasa itu bisa merilis, silahkan gitu. Bisa membuat teman-teman lega gitu, dengan konsekuensi bahwa orang lain akan punya persepsi atas diri teman-teman gitu. Yang kedua, kalau menjadikan sharing itu agar orang lain tahu, ya itu lain hal lagi ya gitu, lain hal lagi. Jadi ada yang namanya apakah diri kita nih memang punya niat untuk menjadi pusat perhatian, itu kan lain hal lagi gitu. Bukan mental illness sih sebenarnya, itu kepribadian ya lebih tepatnya. Kemudian yang ketiga, apakah media sosial atau sharing happiness ini sebagai salah satu media untuk sama-sama ngambil hikmahnya gitu. Bukan membuka aib, tapi lebih ke cari hikmahnya gitu ya. Sebenarnya nggak masalah gitu. Kesedihan, ya saya jadi agak sedikit terpantik ya gitu. Ketika saya jalan-jalan gitu, saya sharing nih kesedihan saya gitu. Cincin pernikahan saya hilang, hilang. Ya saya sedih gitu, tapi hikmahnya adalah ya udah lebih hati-hati lagi lah ya, kalau renang dicopot daripada hilang. Jadi ya sebenarnya ya tergantung niatnya gitu, semua kan kembali pada niatnya gitu. Apakah memang untuk rilis stress, apakah untuk jadi hikmah, apakah memang untuk mencari perhatian, tuh ya kembali lagi ke niatnya. Itu sih Mbak Iva. Untuk copingnya, nah kalau misalnya memang merasa tidak nyaman dengan aktivitas mengumbar kebahagiaan atau kesedihan ini, bisa lagi ke cara tradisional gitu loh. Kalau saya emang sengaja punya notes gitu. Terus kalau suami saya suka ngetawain sih, kok hari gini pakai buku ya gitu. Saya masih pegang buku gitu sampai sekarang ya. Kalau misalnya saya daripada misalnya saya mengontrol untuk tidak mengupload banyak-banyak di sosial media gitu, saya masih pakai cara sederhana gitu, nulis di buku yang hanya bisa saya baca gitu. Itu akan memudahkan kita untuk bisa tetap rilis stres tanpa harus mengumbar-umbar. Kayak gitu sih Mbak, salah satunya. Kemudian ya itu tadi ya berdoa, tadi ya salah satu juga. Tapi itu kan hal yang teman-teman mungkin jauh lebih lah daripada saya. Jadi saya memberikan hal-hal yang sifatnya lebih psikologis saja. Itu Mbak Iva, mudah-mudahan menjawab. Oke, tips bisa digunakan untuk teman-teman yang lain juga ya, menulis diary. Kita kembali. Oh Mbak Nanis, ada Mbak Nanis. Waalaikumsalam Mbak Nanis. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Hani Yasmin. Sama ini berkorelasi juga sama pertanyaan yang diberikan di mungkin kita nambah waktu 5 menit mungkin ya Kak? Iya apa? 5 menit. Iya. Untuk menjawab pertanyaan sedikit lagi. Jadi di kolom pertanyaan dari para pendaftar juga ada yang beberapa menanyakan, kurang lebihnya sejenis memang, bagaimana menemukan psikolog yang cocok bagi kita gitu, yang benar dan bisa menjaga masalah dari si pasien sendiri gitu Kak. Nah untuk ini ada
teman juga yang menanya, saya pernah merasa depresi, katanya menarik diri dari lingkungan, mengabaikan semua pesan, pokoknya dia mengabaikan, menutup diri, ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi dia saat bercerita ke psikolog tidak mendapatkan jawaban yang semestinya gitu, Kak. Jadi bagaimana tips dan trik untuk mencari psikolog atau psikiater yang tepat? Oke, baik. Ini pertanyaan menarik ya sebenarnya. Memilih psikiater yang benar itu, jujur saya nggak ada tipsnya, nggak ada ininya. Saya biasanya kalau misalnya mau kerjasama gitu, saya biasanya Google sih. Saya Google misalnya track recordnya dia seperti apa, gitu, atau apakah ada komentar gitu, atau mungkin saya lihat dari media sosialnya seperti apa gitu. Mungkin kan nggak kira-kira kalau saya ada sebenarnya psikiater dan kalau psikolog tuh sebenarnya cocok-cocokan ya gitu. Ada orang-orang yang memang idealismenya gitu atau value hidupnya itu sudah berbeda atau agak sedikit berbeda gitu. Itu nggak cocok gitu. Tapi ada psikolog nasional itu pun kadang saya merasa nggak cocok gitu karena mohon maaf gitu, ada beberapa psikolog yang menganggap bahwa LGBT itu tidak apa-apa gitu, itu adalah sebuah pilihan hidup. Nah, saya tidak sepakat dengan hal itu gitu. Jadi ya saya memilih psikolog lokal yang memang masih se-value dengan saya. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Jadi saya nggak ada tips and triknya ya, tapi lebih ke yang kira-kira se-value dengan kita itu kita coba nggak apa-apa. Tapi kalau memang dari awal kelihatan kalau memang pandangan hidupnya terhadap fenomena itu berbeda gitu ya, menurut saya mesti hati-hati juga gitu, karena psikolog juga manusia ya, artinya nggak apa yang mereka katakan tuh semata-mata hanya arahan atas solusi atas masalah yang kita berikan gitu. Jadi bukan berarti itu the best solution gitu. Teman-teman tetap punya otoritas untuk ngambil solusi sendiri gitu. Jadi dia hanya pertimbangan aja gitu, bukan dewa gitu ya, bukan seseorang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita gitu. Dan kalau misalnya tadi ada pernyataan ya, tadi kok psikolognya kayaknya kurang pas ya ini dan itu memang beberapa keluhan yang sering didapati juga sih oleh teman-teman gitu. Kebetulan karena S2-nya di luar negeri, jadi saya tidak mendapatkan gelar psikolog ya. Jadi saya memang MSc gitu, saya sebagai ilmuwan psikologi itu memahami gitu. Kadang psikolog yang yang usianya mungkin 45 ke atas gitu, itu cocok dengan topik-topik tertentu, atau mungkin yang usia topik-topik tentang pensiun, tentang tentang hal-hal produktif di masa senja. Tapi kalau yang psikolog yang seusia sama kita, yang usia 30 sampai 45 itu cenderung masalah-masalah keluarga, self development, pengaturan finansial seperti itu. Tapi konsekuensinya adalah ketika kita berhadapan dengan psikolog atau psikiater yang seumuran, itu kadang memang ada beberapa hal yang mungkin balik lagi gitu. Mungkin kalau misalnya kita mendapatkan justifikasi atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai gitu. Ya balik lagi itu sifat manusiawi aja sih gitu. Dan nggak ada yang sempurna juga gitu. Jadi ya ambil baiknya gitu, kalau menurut saya seperti itu. Ya. Semoga terjawab tadi pertanyaan dari Mbak Hani. Ya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Valina, ini dari Faridatul Hasana. Segala sesuatu kan tergantung niatnya ya Mbak. Apakah niat juga berpengaruh besar ke state of mind and heart? Karena yang menurut orang lain stres, ngoyo, terlalu ambisius bisa jadi bagi kita sebenarnya suatu hal yang biasa aja. Ya, terima kasih. Ya, jawabannya memang niat berpengaruh besar ke perasaan kita gitu. Memang kita kan ada hadis ya, segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu. Kalau kita niatkan untuk sekedar orang lain ingin tahu perilaku kita, ya kita akan mendapatkan itu. Tapi kalau kita berperilaku sesuatu karena emang untuk mengharapkan ada Allah, ya kita akan mendapatkan hal itu gitu. Dan kenapa? Karena yang menurut orang lain stres, ngoyo, terlalu ambisius, bisa jadi bagi kita biasa-biasa aja. Ini mungkin boleh di-unmute Mbak Faridatul, saya nggak terlalu gitu. Apakah ini yang dimaksud
orang lain terlihat stres, tapi kitanya yang menjalani sebenarnya biasa-biasa aja atau gimana? Mungkin bisa di-unmute Mbak Faridatul Hasanah. Ya Mbak, kan gini ya, misalnya kan kita kan setiap orang pasti punya goalsnya masing-masing ya. Nah, kadang itu kan orang melihatnya, kamu nggak stres apa, kok kamu tuh ambisius banget. Nah kayak ucapan-ucapan orang gitu, padahal menurut kita ya biasa aja, karena saya punya goal seperti ini, niat saya begini, jadi ya saya jalani itu. Ya capek-capek dikit kan wajar ya Mbak ya, stres dikit kan bumbunya ya Mbak ya. Ya, oh malah itu yang dimaksud ya. Terima kasih Mbak Faridatul. Wah, kalau ucapan-ucapan seperti itu mah, kalau dari saya pribadi, hal-hal yang tidak sesuai dengan value hidup kita itu akan selalu ada gitu, baik di lingkungan tetangga mungkin ya, atau mungkin di lingkungan pendidikan, pasti ada, kok nggak capek sih kayak gitu. Ya, saya juga mengalami hal itu gitu, dikatakan ambisius, dikatakan kayak menunda sekolah 3 tahun kan untuk sampai S2 gitu. Tapi karena saya benar-benar pingin sekolah di kampus itu gitu, meskipun teman-teman mungkin pas saya baru sekolah dia udah lulus gitu. Ya tapi ya itu ya usaha gitu, sebagai usaha saya untuk untuk mencapai titik maksimal ikhtiar yang bisa saya lakukan gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya dikata-katain sih, emang nggak stres apa gitu, maksudnya nggak harus semua perkataan orang kita masukkan ke dalam hati gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita yang seorang ayah, anak dan keledai itu ya, yang kalau kita dengerin dari orang lain akan salah tuh, kok anaknya naik keledai, kok nggak sopan sama bapaknya gitu, atau mungkin akhirnya bapaknya yang naik keledai, ih kok nggak kasihan sama anaknya gitu, terus dua-duanya nggak naik, ih kok nggak memanfaatkan keledainya sebagai media untuk bertransportasi, akan selalu salah gitu. Jadi kita kadang-kadang perlu belajar untuk bodo amat atas ratusan bahkan ribuan persepsi atas diri kita gitu. Itu sih dari saya. Oke. Banyak Mbak Faridatul udah terjawab. Oh iya. Wajazakillah khair. Ada beberapa pertanyaan pilihan juga Kak dari pendaftar yang sudah mendaftar melalui Google Form. Ini kita pilih 2 saja mengingat karena waktunya sudah mepet. Ya. Yang pertama adalah apakah kalau kita pergi ke psikiater atau ke psikolog itu berarti kita tidak percaya bahwa pertolongan Allah itu nyata? Ya, menarik sekali. Ya, gini ya. Apakah teman-teman belajar di IPB tidak percaya bahwa Allah adalah Sang Maha Pemberi ilmu? Saya kasih pertanyaan balik. Enggak, kira-kira jawabannya apa? Percaya. Percaya kan pastinya. Kita percaya gitu, Allah itu sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pemberi, Allah satu-satunya penolong gitu. Tapi perpanjangan tangan Allah itu bisa lewat berbagai macam bentuk. Salah satunya lewat makhluk-makhluknya gitu. Jadi memang psikolog itu hanya perantara, hanya perpanjangan tangan Allah saja gitu, sebagai upaya kita sebagai manusia untuk cari pertolongan gitu, sebagai pertolongan ke Allah lewat psikolog salah satunya untuk kadang kita sulit untuk memetakan apa yang kita pikirkan gitu. Kemudian kita butuh pertolongan orang lain untuk jadi teman diskusi, jadi teman cerita, untuk menjalankan fungsi sosial kita sebagai makhluk sosial gitu ya, cerita, ngobrol, ngomong gitu. Itu semua hanya perpanjangan tangan Allah gitu. Itu semua tidak akan terjadi tanpa izin Allah gitu. Jadi kalau kita ke psikolog atau ke psikiater, ilmu yang didapat dari psikiater untuk memberikan resep misalnya obat antidepresan itu ilmunya datang dari siapa? Kita harus percaya bahwa datang dari Allah gitu. Obat yang kita minum saat kita sakit kepala itu bukan semata-mata obat yang menyembuhkan kita, tapi ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang ini, pada para apoteker ini, menciptakan membuat obat yang bisa bisa mengurangi rasa sakit di kepala kita, yaitu atas izin Allah. Jadi itu sih mindset atau belief yang harus kita pegang gitu, bahwa segalanya itu atas izin Allah, semua karena Allah, dan semua terjadi itu perpanjangan tangan Allah.
Itu Mbak Rianda. Oke, Insya Allah. Oke, selanjutnya Kak, ini pertanyaan yang terakhir. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari teman-teman. Kapan sih atau ciri-ciri seperti apa yang ada di diri kita sendiri yang harus kita notice bahwa kalau saya punya ciri-ciri ini berarti saya harus ke psikolog, atau itu masih bisa dalam range handling kita sendiri gitu, Pak? Kapan kita harus self healing dan kapan kita harus ke psikolog lain? Ya, kalau misalnya itu tergantung sama teman-teman ya. Tadi kalau misalnya dari definisi sehat mental itu kita tahu potensi kita, bisa menghadapi masalah, kita produktif dan bisa bermanfaat buat orang lain. Begitu misalnya kita produktivitasnya terhambat gitu, kita benar-benar di kamar aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ada gangguan tidur, jam tidurnya kebolak-balik pagi siang malam, siang tidurnya siang hari, malamnya nggak bisa tidur gitu. Nah, ketika fungsi sosial kita, fungsi fisik kita, fungsi komunikasi kita juga sudah mulai terhambat, saat itu pula kita sebenarnya butuh pertolongan, butuh bantuan ya, pertolongan psikologis gitu ya. Kita butuh entah itu datang ke psikolog gitu, atau mungkin berbagi cerita sekali lagi sama orang yang benar-benar kita percaya dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa tidak bisa menyelesaikan masalah ini dan butuh pertimbangan orang lain gitu, sebagai bagian dari ikhtiar kita sebagai hamba Allah, nggak masalah gitu. Jadi beda-beda sih gitu. Kadang ada orang yang dikasih ujian berat sekali gitu, tapi memang Allah kasih dia kekuatan yang lebih gitu. Allah kasih daya lenting, daya resilient gitu, daya bangkit dari hal yang sangat terpuruk balik ke kondisi normal. Itu beda-beda tiap orang. Jadi saya nggak bisa kasih patokan ya gitu. Kapan kita butuh pertolongan bantuan psikologis itu seperti apa, takarannya seperti apa, karena tiap orang beda-beda. Tapi ketika kita benar-benar udah nggak bisa banget menyelesaikan masalah ini sendiri, itu butuh pandangan atau sudut pandang dari orang lain, saat itu pula kita coba untuk ke psikolog. Dan sebenarnya ada kok layanan sejiwa tuh ya. Jadi kalau kayak teman-teman klik 119 terus extension 8 itu layanan dari Himpunan Psikologi Indonesia gitu yang bisa menanggulangi permasalahan psikologis, entah itu berkaitan dengan masa pandemi atau mungkin masalah depresi atau apapun, itu bisa dicoba, barangkali cocok. Oke, wah tipsnya Masya Allah. Berarti sampai ada layanan sendiri yang disediakan untuk menangani gangguan mental ini ya Kak, karena memang menjadi suatu hal yang krusial untuk manusia. Itu hal yang baru. Karena kita terbatasan dengan waktu, mungkin Kak Valina ada closing statement dulu sebelum kita tutup pertemuan virtual kita kali ini. Closing statement tadi sepertinya sudah semua ya Mbak ya. Kalau dari saya, depresi itu sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun. Memang mungkin ada relevansinya dengan iman, tapi bukan berarti kita boleh menjustifikasi orang lain bahwa orang itu kurang iman gitu. Rasanya nggak empati ketika kita menyampaikan hal tersebut gitu, tapi lebih ke pahami bahwa ketika kondisi iman seseorang turun gitu, sebagai teman kita harus lebih ke peduli alih-alih menjustifikasi kurang iman gitu, meskipun realitanya seperti itu. Ya, dan yang kedua adalah nggak ada yang salah dengan mengenal diri sendiri gitu, entah lewat orang lain, entah lewat beribadah, entah lewat misalnya ke psikolog gitu atau ke psikiater, nggak ada yang salah dari itu semua. Itu semua adalah bentuk ikhtiar kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk untuk menyelesaikan, jadi salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin kita hadapi. Kurang lebih itu sih Mbak dari saya. Terima kasih Jazakallah khairan kasiron Kak Valina untuk ilmunya pada siang hari ini kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Kak Valina bisa menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua, untuk Kak Valina juga gitu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 juga, kita juga belum sholat zuhur ini, jadi kita tutup saja pertemuan virtual kita pada kali ini. Nanti materinya pertemuan selanjutnya bisa di grup ya Mbak ya?
Saya perbaiki dulu. Iya, nanti ya. Iya. Kita tutup sama-sama virtual kita pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan astagfirullah seikhlasnya. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Valina, terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan laptop muslimah kali ini. Kita ketemu nanti di laptop muslimah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.